Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat awal mustami'in wal mustami'at, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya cintai. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk sama-sama menyambung silaturahim melalui ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, hamba-hambanya yang senantiasa berzikir, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas syukur kita dengan nikmat yang selalu bertambah, dan membalas zikir kita dengan Allah senantiasa menyebut-nyebut dan mengingat kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar, Nabi junjungan alam, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita jadikannya di antara pengikut-pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnahnya, mengikuti tuntunannya, mencontoh teladannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat bagi kalian contoh teladan yang baik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita juga tak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan kita. Semoga apa yang mengkhawatirkan kita hari ini berupa wabah dan pandemi, semoga diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kalau mengikut laporan angka bertambah 2 kali lipat dari angka biasa. Itu pun kalau semuanya dilaporkan. Semoga Allah SWT dengan kasih sayangnya, kelembutannya, mengampunkan kita yang lalai-lalai ini, dan mudah-mudahan menjauhkannya dari kita.
Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya. Tentu saja jangan lupa untuk tetap mengikuti protap yang telah ditentukan oleh para ahlinya, dan kemudian hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Bukan dengan meninggalkan usaha, bukan dengan meninggalkan doa lalu kita tawakal, tidak. Tawakal setelah melakukan segala usaha dan upaya dan berserah diri kepadanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita. Ma'asyul muslimin, ma'asyul muslimat dirahmati Allah. Semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita, orang-orang tua kita, para ulama, guru kita, masyayikh kita, serta saudara mara kita, karib kerabat, dan teman-teman serta sahabat semuanya. Semoga yang sudah meninggal diampuni dosanya, diberikan rahmat sebesar-besar dan seluas-luasnya, dan yang masih hidup semoga senantiasa dibimbing dengan taufik, dengan hidayah, sampai hendaknya husnul khatimah. Amin. Ma'asyul muslimin, kembali kita bertemu dengan ulama kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah ini. Ketika kita membaca kitabnya, seolah-olah kita bermajlis dengannya, seperti kata Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ma'asyul muslimin, ma'asyul muslimat yang dirahmati Allah, berkata Imam Asy-Syafi'i setelah menjelaskan berbagai jenis al-bayan dalam Al-Quranul Karim, yaitu ada yang senantiasa yang Allah jelaskan kewajibannya dengan detail dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kedua adalah yang Allah jelaskan sebagian dari, yang jelaskan hukumnya dan sebagian daripada teknis dan pelaksanaannya. Yang ketiga, Allah jelaskan hukumnya tetapi tidak Allah jelaskan teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Ini yang keempat. Yang ketiga, lalu Nabi alaihi salatu wassalam diberikan Allah wewenang mutlak dan ditaati secara mutlak menjelaskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menjelaskan hukumnya dalam Al-Quran, apalagi juklak dan juknisnya, petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan lagi wahyu untuk menyampaikan hukum wajib atau sunat dan sebagainya, dan menerangkan bagaimana pelaksanaan dan teknisnya. Ya, sekali lagi kita tekankan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bukan hanya sekedar menyampaikan teori secara teoritis lalu diserahkan kita masing-masing melaksanakannya secara mutlak umum, tidak. Kebanyakan khususnya yang berkaitan dengan ibadah mahdhah yang artinya khusus ta'abbudi, tawakuf, tidak bisa masuk ruang ijtihad di dalamnya, Nabi sudah jelaskan secara teknis dan pelaksanaan. Adapun yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang dinamis sifatnya, yang berkembang sepanjang masa, yang ada kaitannya dengan cara dan teori yang tidak tetap, maka ada yang namanya dalam syariat ini ats-tsawabit wal mutaghayyirat, yang berubah-ubah. Seperti cara orang untuk membangun masjid di zaman Nabi pakai pelepah korma, lalu dindingnya hanya sebatas pinggang kan, tidak sampai ke atas. Nah, AC-nya AC alami gitu ya. Nah, dan bukan dari semen tapi dari tanah liat. Nah, ini kan berkembang yang seperti ini. Atau cara mencari rezeki, dulu tidak ada banknya, ada bank, tidak ada. Ini berkembang karena masuk di dalamnya analogi dan ruang ijtihad.
Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi hukum-hukum asal dan dasarnya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk bayan yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, sekarang masuk yang kelima. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih ingat yang 4 tadi? Diulang lagi? Ulang lagi. Baik. Yang pertama, Allah jelaskan hukumnya. Kemudian detail pelaksanaannya, teknisnya Allah jelaskan secara detail hukumnya. Yang kedua adalah Allah jelaskan hukumnya dan sebagian dari petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Sebagian ada tafsirnya, sebagian lagi diserahkan ke Nabi SAW. Yang ketiga, Allah jelaskan hukumnya tapi tidak ada jenis atau detail pelaksanaannya sama sekali. Dan Allah berikan wewenang untuk itu kepada Rasulullah SAW menjelaskannya, dan Allah berikan hak atau kewajiban umat taat kepada Rasulullah SAW. Yang keempat adalah Nabi Allah SWT tidak menjelaskan sama sekali hukumnya dalam Al-Quran, apalagi detail dan pelaksanaan serta teknisnya. Rasul sendiri dengan izin Allah dan wahyu dari Allah menjelaskan hukumnya dan menjelaskan teknis pelaksanaannya. Jelas? Ulang lagi. Baik, sekarang masuk yang kelima. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, babul bayanil khamis. Bab tentang al-bayan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita dari syariat ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kepada permasalahan kita, dan nanti akan banyak disinggung oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya sebagian besar dari Al-Quran dan hadis itu bisa langsung dipahami, dipahami. Makanya Ibnu Abbas ketika membagi tafsir radhiyallahu taala anhu wa nabi, membagi tafsir, beliau bagi 4. Tafsir pertama semua orang langsung paham. Tafsir kedua, orang Arab yang paham bahasa Arab dengan benar. Kan ada orang Arab yang tidak paham bahasa Arab dengan benar, ya. Apalagi sekarang orang Arab yang paham dalalat, yaitu bahasa Arab baik yang zahir maupun yang batinnya dalam bahasa tersebut, bahasa tersurat dan tafsiratnya, langsung paham. Nah, dan yang ketiga jenis tafsir, kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya tafsir itu khusus dipahami oleh hanya ulama saja, Yang keempat adalah tafsir yang tidak dipahami kecuali oleh Allah saja, hanya Allah yang tahu tafsirnya. Nah, beliau menyebutkan kebanyakan tafsir itu adalah tafsir jenis pertama dan yang kedua, yaitu siapapun yang bacanya bisa langsung paham, atau orang Arab dengan keahlian bahasa Arabnya bisa paham bahasa tersurat dan tafsiratnya. Maka disinilah istimewanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena beliau di sisi bahasa adalah hujjah. Jadi dari bahasa, pendekatan bahasa Arab, dia melebihi imam-imam yang lain dalam memahami dari nas yang ada makna-makna yang tersirat di dalamnya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sampai pakar-pakar bahasa, pakar nahwu mengatakan Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Asy-Syafi'i itu bahasanya itu kalau beda dengan kaedah bukan disalahkan bahasa Syafi'i. Jelas Pak? Nah, kalau kita kan ada kaedah bahasa, tata bahasa, lalu kita berbahasa Indonesia nih, bukan kaedah yang salah kita yang salah. Tapi kalau Asy-Syafi'i berbahasa Arab, orang tak akan salahkan dia walaupun tidak sama dengan kaedah. Sebab apa? Kaedah itu diambil dari bahasa Arab dan dia adalah ruhnya bahasa
Arab. Maka ketika bertentangan kaidah dengan bahasa Imam Syafi'i, maka yang salah bukan paham ya? Bahasa Arab itu lebih besar dari kaidah. Sama sekarang fikih itu, Al-Quran dan hadis itu lebih besar dari kawaid fiqhiyah dan usuliyah. Bila bertentangan antara kaidah dengan Al-Quran dan hadis, maka yang diambil disalahkan Al-Quran? Disalah Quran? Enggak. Jadi makanya sampai di situ katakan Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Asy-Syafi'i itu hujjah dalam bahasa. Artinya bila ada kaidah bahasa mengatakan begini, lalu bahasa Arabnya Imam Asy-Syafi'i menyalahi kaidah ini, siapa yang disalahkan? Belum paham juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bila antara kaidah usul fikih misalnya ya bertentangan dengan Al-Quran atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya tentu saja ini menurut para ahlinya tidak ada nasakh mansukh, tidak ada masalah terjih, tetapi ini bertentangan yang tidak bisa satukan. Nah, belum dinasakh hukum ini. Maka mana yang didahulukan? Kaidah atau Al-Quran? Al-Quran. Jelas ya? Demikian juga bahasa Arab. Ada kaidah nahwu dan saraf. Pernah belajar? Pernah belajar? Enggak ya. Maka susah juga pahamnya kalau tidak pernah belajar. Artinya kaidah ini kan disusun berdasarkan dari bahasa yang dipakai oleh orang Arab, bahasa secara umum. Jadi mana yang ghalib dijadikan sebagai kaidah, karena yang mayoritas, yang dominan itu jadi kaidah. Lalu kita temukan bahasa Imam Syafi'i berbeda dengan kaidah itu, disalahkan Syafi'i? Nah, itu maksud daripada perkataan Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Walaupun tidak sama dengan kaidah, maka bahasa Syafi'i tetap sahih. Jelas? Jalan ya? Alhamdulillah. Nah, jalan terpaksa belajar nama saraf dulu nampaknya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nih masuk nih. Al-bayanul khamis, yaitu al-bayan yang kelima. Tidak usah dicatat dulu panjang. Nah, tapi intinya adalah katanya adalah al-ijtihad. Al-ijtihad. Tapi ijtihad itu untuk siapa? Tentu ahlinya, bukan sembarang. Maka Imam Syafi'i memulai dengan ayat dulu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatran masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah." Al-Baqarah 150. Dari manapun kalian keluar, maka hadapkanlah wajah kalian ketika salat syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Jadi kalimat syatr ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dari manapun kalian berada atau dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Berkata Imam Asy-Syafi'i menjelaskan ayat ini, fafarada alaihim, lalu Allah wajibkan kepada mereka. Siapa mereka? Ya kita, orang Islam. Kepada orang-orang Islam. Maka Allah mewajibkan kepada mereka, haitsu makanu, dimanapun mereka berada, ayyuwallu wujuhakum syatrah, untuk menghadap ke arahnya. Arah mana? Masjidil Haram. Inti bagi orang Makkah kan tidak masalah kan? Bagi orang Makkah kan tidak masalah, tapi bagi yang jauh-jauh ini kan masalah. Bukti masalahnya banyak. Masjid dan musalla yang sudah serong-serong sekarang. Iya, sapnya sudah serong-serong ke kanan semua, betul? Dirubah. Karena dulu salah ukur barangkali.
Walaupun saya mohon maaf secara pribadi ya, saya tidak pernah fatwa di sini. Saya tidak setuju merubah-rubah itu. Nah, ya karena Allah hanya mengatakan syatr. Nah, sebab berdasarkan teori yang dibawakan itu nanti akan selalu berubah-ubah terus kiblat. Karena ada pergeseran lempeng dan sebagainya. Berdasarkan teori itu berdasarkan 100 tahun atau 200 tahun mendatang akan begini lagi dia. Berdasarkan teori ya, berdasarkan teori bisa saja putarnya ke sini lagi. Tapi saya bukan ahlinya di sini. Tapi yang sudah terlanjur diputar jangan dibalikkan lagi, nanti perang macam mana nanti. Gara-gara ini masa perang orang kadang-kadang. Nah, yang sudah terlanjur teruskan, yang belum tidak usah dirubah. Yang belum bikin masjid, maka ukur dengan alat yang sekarang super canggih sekarang. Yang bikin masjid jangan sembarangan. Dulu orang tua kita kan tidak punya alat ini. Sekarang kita sudah punya, alhamdulillah. Kalau perlu kumpulkan HP seluruh jemaah. Yang mana tahu HP bapak tidak bagus katanya kan, bawa HP dia. Nah, kalau perlu beli HP yang paling mahal. InsyaAllah sama hasilnya, insyaAllah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, maka Allah wajibkan kepada mereka dimanapun mereka berada untuk menghadapkan wajahnya syatrah ke arahnya. Kalau dalam sudah terjemah dah paham gitu ya, tapi kalau dalam bahasa Arab nanti orang pada pembahasan ini, lihat. Nah, wa syatruhu jihatuhu. Syatrun dalam bahasa Arab maknanya adalah jihah fi kalamil Arab, menurut perkataan orang Arab. Sebab asyatru itu bisa diartikan dengan belahan atau pecahan. Makanya kampak itu disebut dengan syatur. Parang tahu parang? Parang tahu? Apa itu? Canduang. Ya, parang. Parang sifatnya ngapain? Membelah kan? Jadi saya belah menjadi dua. Kalau maka dikatakan dia syatur alan, yang suka membelah. Syatur itu sifat mubalaghah. Banyak kojo membelah terus ya. Misal. Nah, dan termasuk dalam bahasa Arab asyatru itu adalah jihatuhu. Jihatuhu. Sebagaimana juga syatru dalam bahasa Arab maknanya bisa dengan bahagian. Misalnya at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian dari iman. Nah, termasuk syatru di sini harus jelaskan maknanya. Wa syatruhu jihatuhu. Syatr itu adalah jihatuhu, yaitu arahnya. Jadi asyatru dalam ayat fawallu wujuhakum syatrah wa haitsu wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maknanya di sini adalah jihatahu, yaitu jihah. Jihah itu artinya arah. Nah, wa idza qulta aqsidu syatra kadza, apabila kamu mengatakan dalam bahasa Arab aqsidu, saya bertujuan, bermaksud menuju, atau saya menuju. Qasada yaqsudu atau qasada yaqsidu. Syatra kadza maknanya ma'rufun annaka taqul aqsidu qasda aini kadza. Maknanya kata Imam Asy-Syafi'i, aqsidu syatra kadza, saya menuju ke arah ini, maknanya adalah aqsidu qasda aini kadza, saya bermaksud menuju ke zatnya sesuatu itu, yaitu ke arah zatnya sesuatu itu. Ka'bah misalnya ke arah zatnya Ka'bah. Ini makna daripada qasadtu syatra kaza, saya menuju ke arahnya, maksudnya ke zatnya itu sendiri. Saya menghadap ke si fulan, ke zatnya si fulan, ya kan? Tak kebayang-bayangnya kan? Baik. Wa ya'ni qasada atau qasda nafsi kadza, yaitu menghadap ke nafs, yaitu jiwa itu sendiri, zatnya barang itu sendiri. Wa kadzalika tilqa'ahu, maknanya juga dengan makna tilqa'ahu. Tilqa' itu adalah hadapannya, jadi menghadap ke depannya. Ai jihatahu, yaitu arahnya. Tilqa'ahu jihatahu. Jadi bahasa Arabnya ada syatr, ada jihah,
ada tilqa'ah, nanti ada tujaha, ihfazillah tajidhu tujahak atau tijaha atau qubalata. Ini banyak nih maknanya sama, yaitu ke arah. Jihatahu yani wa kadza tilqa'ahu jihatahu ay astaqbilu tilqa'ahu wa jihatahu, saya menghadap, astaqbilu saya menghadap. Salah satu syarat salat adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Jadi astaqbilu tilqa'ahu wa jihatahu, saya menghadap ke arahnya, menghadap ke arahnya. Wa inna kullaha ma'nan wahid, seluruh lafaz tadi tilqa'a, jiha, wajha, syatra, itu semuanya adalah bermakna satu, yaitu bermakna arah. Wa in kanat bi alfazin mukhtalifah, sekalipun bermakna ada dengan lafaz yang berbeda-beda. Ini apa namanya, sinonim ya. Ya, banyak kata dengan makna satu, jadi sinonim semua itu. Jadi ada syatra, ada jiha, ada tilqa'a, ada wajha, ada apa lagi, qubalata, dan seterusnya. Wa qala Khufab ibn Nudbah, beliau membawakan beberapa contoh syair Arab, karena syair orang Arab itu hujah dalam bahasa, karena asal bahasa itu dari bahasa Arab. Arab tidak ada istilahnya bahasa Islam dan bahasa orang jahiliyah. Yang nama bahasa itu satu. Ya, orang Indonesia yang Muslim dengan Indonesia yang kafir sama bahasanya? Sama ya? Ada yang bilang enggak tadi. Apa bedanya? Sama. Kalau bahasa Indonesianya sama. Demikian juga bahasa Arab jahiliyah dengan bahasa Arab setelah Islam. Jelas? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an mukjizat terbesar seluruh nabi. Maksudnya dari seluruh mukjizat yang diberikan kepada nabi, yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Sebab apa? Dia diturunkan dalam bahasa Arab yang dipakai oleh orang Arab sehari-hari masa itu. Tapi mereka tidak bisa membuatnya, mencontohnya. Kan aneh kan? Di sini mukjizatnya. Mereka ahlinya, tapi tak bisa menirunya. Walaupun hanya satu ayat. Sampai hari ini. Makanya orang jahiliyah dulu kan bangga dengan bahasa, sehingga mereka punya pasar ukaz dan zilmajaz. Itu istilahnya dalam bahasa kita sekarang, istilahnya apa namanya, pasar seni ya. Ya, tahunan itu setiap ahli yang produktif datang pada masa itu untuk menyampaikan syairnya. Dan tentu saja syair ini harus memenuhi standar tertinggi bahasa. Maka standar tertinggi bahasa itu adalah syair. Bisa bersyair itu orang punya standar tinggi bahasa. Nah, maka Imam Asy-Syafi'i mengambil contoh dalil dari sisi bahasa, dari bahasa orang para penyair, karena bahasa mereka bahasa yang di atas standar rata-rata. Nah, para pakarnya bahasa. Wa qala Khufab ibn Nudbah, Khufab ibn Nuhbah, Nudbah itu bapak ibunya. Nudbah itu ibunya. Dia adalah Khufab ibn Amr As-Sulami. Khufab ibn Amr As-Sulami, Khufab ibn Umair ibn Khalid As-Sulami. Dia dikenal dengan 3 gagak Arab. Taruh gagak, burung gagak. Kenapa? Gagak hitam apa putih? Betul ya, tak ada gagak putih ya. Baik. Dikenal dengan 3 gagak Arab. Kenapa disebut 3 gagak Arab? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, ada hadiahnya. Baik. Karena apa? Mereka sama-sama penyair. Sama-sama penyair. Ketiga-tiganya. Dan Khufab ini sempat masuk Islam. Mereka itu para penyair
dan ibunya masing-masing ibunya berkulit hitam. Berkulit hitam. Akhirnya mereka kalau ibunya hitam, ada kemungkinan anaknya hitam. Maka akhirnya memang mereka semuanya berkulit hitam, yaitu satu Khufab ibn Nutbah. Nutbah ini ibunya As-Sulami. Yang kedua adalah Antara ibn Shaddad Al-Absi, ibunya juga orang Habasyah, orang hitam, dan penyair kelas tinggi. Nah, yang ketiga adalah Salik ibn Umair As-Sa'di, ibunya bernama Sulakah, juga orang hitam. Jadi orang Arab dulu juga suka orang dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lahirlah ketiga penyair yang sangat hebat ini di masa jahiliyah, dan ada yang sampai masuk Islam dan masuk Islam. Di antaranya Khufab bin Nutbah ini. Nutbah itu nama ibunya. Dia mengatakan, ala man muballighun aw man mublighun amran rasulan wa ma tughni risalatu syatra amri. Adakah yang mau menjadi utusan untuk menyampaikan kepada Amr, karena surat saja tidak cukup untuk sampai kepada orang seperti Amr. Ini ada kalimat di situ syatra, yaitu maknanya adalah di sini adalah qasda aini amrin, yaitu menuju ke orangnya langsung. Jadi surat tak cukup untuk sampai kepada diri Amr itu. Jadi makna Amr di sini adalah dengan makna adalah qasda nafsi amrin, yaitu menuju ke arah zatnya si Amr itu. Jadi mana syatr itu adalah menghadap ke orangnya langsung. Jadi surat tidak cukup untuk menghadap ke Amrin tadi. Nah, wa qala Sa'idah ibn Juwayyah atau Juayyah berkata, Sa'idah ibn Juayyah. Sa'idah ibn Juhayyah juga salah seorang penyair jahiliyah. Nah, Al-Huzali dia berkata, Al-Huzali salah satu daripada kabilah besar di Arab yang bahasanya menjadi salah satu bahasa rujukan dalam bahasa Arab, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah dikenal dengan orang yang paling hafiz dengan bahasa Huzail, karena beliau sengaja pergi ke Badiah, ke tempat tinggalnya bersuku Huzail itu, dan mendalami bahasanya. Memang kebiasaan ulama-ulama dan penyair-penyair dulu datang ke kampung-kampung mencari bahasa yang masih original, yang masih alami, yang tidak terkontaminasi oleh bahasa-bahasa lain. Kalau kita di Pekanbaru ini tidak ada bahasanya lagi, ya, sudah bercampur semua. Dikatakan bahasa Melayu lah condong acu pula. ya dikatakan bahasa acu lah bercampur pula aja bahasa Minang. Orang Batak pun tidak murni lagi bahasa Tapanulinya, sudah bercampur pula bahasa Jawa dan sebagainya. Tapi kalau orang tu asli bahasanya bahasa kampung. Makanya para ulama bahasa menyebutkan batasan bahasa di perkotaan yang bisa dijadikan rujukan dalam bahasa Arab hanya sampai batas tahun 150 Hijriah. Dari 150 rusak bahasa di perkotaan. Sebab utamanya adalah asimilasi bahasa Ajam dengan bahasa Arab, dan diterjemahkannya kitab-kitab bahasa asing ke dalam bahasa Arab, sehingga orang Arab pun merujuk bahasa yang keliru tadi, sehingga banyak istilah-istilah masuk. Jadi sebenarnya banyak yang berpandangan bahwasanya masuknya bahasa asing ke dalam bahasa memperkaya bahasa, tapi ada yang lagi yang berpandangan bahwa masuknya bahasa asing ke dalam bahasa merusak bahasa. Saya mazhab yang kedua.
Sebab apa? Hari ini berapa banyak bahasa Indonesia dijajah oleh, dan tanda petiknya, dijajah oleh bahasa asing. Sekarang kita nih di masa corona ini, semuanya pakai istilah asing. Social distancing, apa lagi? Hand sanitizer, apa lagi? Masker. Coba aja kalau tutup sebut penutup mulut dan hidung, orang pada, ini orang mana nih katanya, nak ngerti bahasa kan? Dirusak. Apalagi di perguruan tinggi. Perguruan tinggi lebih rusak lagi. Sebab di kalangan para ahli kita, akademisi kita, rata-rata beranggapan kalau pakai bahasa asli Indonesia tidak ilmiah, harus berbahasa. Coba lihat nanti tulisan-tulisan skripsi kita, namanya sudah skripsi atau tesis atau disertasi, iya tak? Semua ada bahasa asing dari judul aja. Saya pembimbing akademis, kadang-kadang saya usahakan untuk pakai bahasa Indonesia murni. Pas dikomprehensikan, apa namanya istilahnya, bukan diseminarkan. Nah, seminar lagi namanya. Bagusnya kan dirembukkan, lebih bagus kan, dirundingkan kan itu. Nggak ilmiah, harus bahasa seminar, dirubah. Misalnya saya buat masalah ini menurut Al-Quran, ya kan? Menurut Al-Quran, oleh penguji dibuat jangan menurut perspektif, biar terkesan ilmiah. Apa beda perspektif dengan menurut? Sama aja. Tapi nampaknya kita lebih bangga pakai bahasa asing. Hasilnya apa? Dalam sebuah penelitian, seorang profesor dari Universitas Udayana Bali pernah buat penelitian bahwa terhadap guru-guru bahasa Indonesia di Indonesia, hasilnya Masya Allah hebat sekali. Ya semoga tidak benar ya hasilnya, karena pakai random sampling nih kan. Tapi hasilnya membuat kita ternganga, yaitu lebih dari 80% guru bahasa Indonesia di Indonesia tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Kalau ada yang berani bikin buat penelitian tandingan. Ya, saya hanya menukil kalau saya tidak salah nukil. Intinya apa? Bahasa Arab di perkotaan rusak akibat berasimilasi kan pasalan, berkawin ya, bercampur-campur dengan bahasa asing. Nah, terpaksa menggunakan bahasa orang itu gitu. Nah, kemudian di perkampungan seabad setelahnya sudah mulai rusak, karena para peneliti sudah masuk kampung dia, ya para akademisi dan masuk kampung, sehingga rusak pula bahasa orang kampung oleh orang kota tadi. Tapi Imam Syafi'i yang takut, beliau masih di abad Imam Syafi'i di abad keberapa? Lahir 150, di abad kedua, lahir 150, kedua, wafat 204. Berarti makanya beliau cari bahasa nih ke kampung, ke perkampungan. Nah, sebagaimana Imam Al-Asma'i Abdul Malik bin Quraib dulu wafat 216, beliau juga mencari bahasa ke kampung-kampung. Disitulah dia bertemu dengan seorang wanita cantik, katanya ayat min ayatillahi fil jamal, tanda kekuasaan Allah dalam mencipta hambanya, saking cantiknya. Cuman suaminya ayat min ayatillahi fil qubh, yaitu bukti Allah kuasa pula membuat orang seburuk-buruk bentuk. Jadi istrinya tercantik, suaminya terburuk dan terjelek bentuknya. Lalu oleh Imam Al-Asma'i, ya seorang penyair itu naluri syairnya bangkit. Ini patut untuk dia katakan, ini siapa? Suami saya. Kenapa kamu mau saja dengan dia? Kamu secantik ini dapat suami seburuk ini. Jawabannya Masya Allah, ini jawaban lahir dari iman. La'allahu qad ahsana fima bainahu wa baina rabbih fajazahu Allahu bih. Dia dulu waktu bujangnya, hubungannya dengan Rabbnya, dengan Allah
bagus. Ya, dekat dengan Allah SWT, menjaga pandangannya, menjaga ibadahnya, maka Allah beri hadiah kepadanya, yaitu dapat istri saya. Ya, makanya yang muda-muda yang muda-muda tahan sekarang ya. Puasakan diri karena Allah SWT. Jangan lihat yang cantik-cantik dulu. Sebab kalau sudah banyak terlihat yang tidak halal nanti, maka akan dapat dapat pilihan yang ini. Sebaliknya katanya, saya dulu di masa saya masih muda, hubungan saya kurang dekat dengan Allah, akhirnya dapat hukuman, dapat dia. Jadi satu kena hukum, satu dapat hadiah. Ya. Nah, cuman jawaban ujungnya yang happy ending itu. Afala arda ma radiyallahu li. Allah ridha saya dapat dia, kenapa saya tidak? Ini. Jadi ibu-ibu yang dah terlanjur dapat suami ndak, ridha aja lah. Iya, sebagaimana kita suami misalnya dapat istri yang menurut kita barangkali kurang pas, maka ridhalah Allah saja ridha. Balik ke sini. Jadi berkata Sa'idah ibn Ju'ayyah Al-Huzali, Imam Syafi'i paling ahli dalam bahasa Huzail, sehingga ketika ulama, para penyair, para ulama, ada yang berbeda nukilannya antara Imam Asy-Syafi'i dengan nukilan ulama penyair yang lain, bahasa yang lain. Mereka kalau tidak punya bukti yang konkret dan valid dengan sanadnya, biasanya mereka mentarjih pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan alasan apa? Asy-Syafi'iyyu a'lamun nasi bi asy'ari Huzail. Karena Asy-Syafi'i orang yang paling alim bahasa Bani Huzail. Nah, aqulu li ummi zimba'in aqimi sudural isi syatra bani tamimi. Aku katakan kepada Ummu Zimba, ya, Ummu Zimba, aqimi sudural isi, hadapkanlah, luruskanlah, sudural isi, dada-dada onta-onta. Al-is adalah unta yang cepat, yang bersemangat jalannya. Al-is, ain ya sin, isun, itu adalah onta. Al-ibil. Syatra ini jarang dipakai ini. Kalau kita yang sering jamal kan, apalagi yang baru-baru bahasa Arab kan, jamal atau ibil, itu yang paling apa. Tapi kalau al-is ini, saya sendiri harus buka kamus. Ya, tidak ada dalam kamus Munawwar, nggak ada. Mahmud Yunus nggak ada barangkali ini. Tapi adanya di kamus seperti As-Sihah, Al-Qamusul Muhid dan sebagainya. Karena ini bahasa asli. Nah, al-is yaitu onta-onta yang nasyid, onta-onta yang jalannya bersemangat. Syatra bani tamimi, hadapkanlah dada-dada onta-ontamu yang kuat itu ke arah Bani Tamim, menuju ke Bani Tamim. Bani Tamim di mana? Enggak tahu juga ya, ke arah Najd. Najd enggak tahu juga di mana. Hah? Ke arah utara dan baratnya. Barat utara apa namanya itu? Timur laut ya. Timur. Nah, sudah enggak hafal semua kan? Sama dengan saya ya. Ada dulu hobi membuat pintu angin apa nih? Mata angin ya. Nah. Baik. Hadapkanlah Syatra Bani Tamim. Tamim itu ke Najd. Najd itu kalau sekarang di Arab Saudi, arah ke Qasim dan Riyadh, ibu kota. Itu daerah disebut dengan Najd. Nah, di situ banyak Bani Tamim, At-Tamimi. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang
ia disebut-sebut orang sebagai induknya Wahabi gitu. Allah musta'an. Jadi perkataan di sini adalah syatra Bani Tamim, yaitu ke arah Bani Tamim. Ini masih berbicara tentang bahasa Imam Syafi'i. Sebab apa? Beliau nanti akan membahas setelah ini bahwa yang paling dominan dalam memahami Al-Quran dan hadis adalah penguasaan terhadap bahasa Arab. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak boleh seorang yang tidak pandai bahasa Arab menjadi ahli tafsir. Tidak boleh seorang yang tidak pandai bahasa Arab menjadi mensyarah hadis. Karena bisa-bisa nanti hadis menjadi hadas kalau tidak paham bahasa Arab. Nah, sebab Al-Quran bisa rusak tafsirnya kalau tidak paham bahasa Arab. Kalau bukan karena waktu, saya nak buat contoh banyak. Al-Quran ditafsirkan karena keliru memahami bahasa Arab, sehingga banyak lahirlah ilmu baru. Dulu nggak ada ini ilmu baru yang namanya ad-dakhil fit tafsir. Ad-dakhil fit tafsir yaitu tafsir-tafsir yang diselundupkan. Artinya tafsir-tafsir yang dimasukkan dari penafsiran yang keliru ke dalam ilmu tafsir, baik dari pihak eksternal, orang-orang luar, orang non-muslim yang sengaja ingin merusak umat Islam, atau dari internal umat Islam sendiri yang tidak paham tafsir menjadi ahli tafsir, sehingga apapun yang terlintas di depannya, apapun referensi yang ada di depannya, dilahap semuanya tanpa ada selektivitas sama sekali. Apalagi di zaman ini kita tidak mendapatkan rezeki yang baik dari sisi ilmu. Banyak para pelajar kita yang baru tamat SMA tiba-tiba disodorkan tafsir orientalis. Ia yang baru tamat SMU mendapatkan buku pemahaman hadis yang ditulis oleh orang non muslim. Yang tak ngerti agama Islam belajar masuk jurusan perbandingan dia bandingkan pakai apa? Pakai akal. Kalau pas nanti yang menggambarkan agama Hindu lebih bagus, ya kasih sayang, gitu dia kan, saling mencintai, belas asih sebagainya. Terus pula dia mengaji pula di tempat yang ustadznya kasar umat Islam. Hindu lebih bagus dari agama Islam, karena dia tidak ngerti Islamnya. Dia melihat kondisi umat Islam. Sama ketika ada seorang, jauh sekali tidak usah ya. Nah. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ilmu bahasa adalah salah satu alat yang dominan digunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan atau syariat ini secara umum. Tadi saya katakan Imam Asy-Syafi'i punya pendalaman bahasa sehingga dalam menistimbat dari dalil Al-Quran dan hadis banyak kelebihannya, dan ini diakui oleh para ulama-ulama yang lain. Nah, makanya dia membahas di sisi bahasa di sini. Waqala Laqit al-Iyadi, berkata Laqit ibn Ya'mur al-Iyadi, Naam. Waqad adhallakum min syatri thaghrikum haulun lahu dhulamun taghshakum qita'ah. Dia berkata, telah datang kepada kalian dari arah perbatasan. Jadi sini syatri thaghrikum. Jadi dari arah perbatasan kalian datang haulun, bencana besar. Karena waktu itu mereka kan tinggal di daerah utara Jazirah Arab dan berbatasan dengan orang-orang Persia. Orang-orang Persia tahu ya? Iya, kalau tempatnya dulu Iran sekarang. Iran, orang Persia. Dulu imperator atau imperium terbesar di masa itu ada dua, Romawi dan Persia. Mereka ini yang dekat dengan perbatasan Persia. Maka Persia diberitakan akan menyerang mereka. Maka dikatakan oleh penyair ini, mengingatkan kaumnya, kalian akan diserang oleh musuh
yang membawa bencana besar. Jadi syatra thagrikum, kita dari sisi bahasa ambil ini makna syatra sini dari arah mana? Thagrikum, perbatasan kalian. Haulun itu adalah bencana besar. Makanya keadaan hari kiamat disebut dengan haulu atau ahwalu yaumil qiyamah, yaitu bencana-bencana besar pada hari kiamat. Besar enggak? Gunung seperti kapas berterbangan. Pernah nengok gunung terbang kayak kapas? Hah? Pernah nengok? Enggak ada kan? Nah, coba bayangkan kiamat. Maka disebut haul, bencana besar. Lahu zulamun, yang membawa kegelapan, tagsyakumu qita'a, yang akan menutupi kalian dalam waktu yang lama. Jadi makna di sini adalah syatri thagrikum, maknanya adalah jiha thagrikum, dari arah perbatasan kalian. Kemudian waqala syair, berkata seorang penyair pula, Imam Syafi'i tidak menyebutkan siapa di sini, tapi sebagian ulama tafsir menyebutkan dari seorang penyair Bani Huzail juga. Karena apa? Imam Syafi'i juga tadi ahli syair Bani Huzail. Innal asira bihada'un mukhamiruha fasatraha basarul ainini mashuru. Sesungguhnya al-asir di sini adalah onta juga, karena dia sedang menyebut sifat onta. Al-asir yaitu onta yang sulit untuk berjalan karena keletihan atau karena kurang makanan atau gizi. Bihadaun, padanya terdapat penyakit mukhamiruha yang meliputinya. Fasatraha basarul ainini mashuru, maka ke arahnya pandangan mata itu tersihir atau penuh dengan penyesalan. Karena dia lain menyebutkan mahsuru daripada hasaratin, yaitu dengan penuh penyesalan. Jadi ketika ontanya tak bisa dibawa berjalan, maka dia memandang dengan penuh kesal, jadi mahsuru. Nah, perkataannya di sini adalah fasatraha, ke arah onta itu, tilqa'a, mengarah onta itu, pandangan mata tertuju dan penuh dengan penyesalan. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan maknanya, yuridu tilqa'aha basarul ainaini. Dia maksud penyair menyebutkan ke arah onta yang tak mau berjalan itu, pandangan kedua matanya menatap, wa nahwa tilqa'a jihatiha, dan seperti itu pula maknanya tilqa'a wajiha atau jihatiha, yaitu ke arahnya. Wa hadza kulluhu, ini semuanya, ma'a ghairihi min asy'arihim, ditambah dengan syair-syair lain dari mereka, yubayyinu anna syatra syai'i, menjelaskan bahwa syatru syai'i maknanya adalah qasdu ainis syai', yaitu menuju ke ainnya, zatnya sesuatu itu. Jadi kalau disebut syatra syai', maknanya zatnya sesuatu itu. Kalau disebut syatral masjidil haram, yaitu zatnya masjidil haram. Ini kenapa dijelaskan? Ini perlu, sebab akan terjadi khilaf di antara ulama nanti ketika menghadap Ka'bah. Apakah menghadap ke zatnya Ka'bah saja, mesti menghadap ke zatnya Ka'bah, atau cukup ke arahnya? Jelas? Bagi yang mengatakan harus zatnya Ka'bah, bagi yang di depan Ka'bah tidak masalah. Tapi yang jauh masalah tidak yang jauh? Kan sudah kita katakan tadi, masalah. Sampai-sampai masjid kita banyak yang serong-serong akhirnya, sehingga banyak pula jemaah yang cabut gara-gara itu. Apa masjid ini diputar-putar kiblat, kan masalah kan? Nah, bagi yang mengatakan ketika makna syatr adalah qasdul ain, mesti ainul Ka'bah harus dihadap. Bagi yang memaknai dengan makna jihah, arah, asal sudah mengarah ke Masjidil Haram, kita sudah cukup dan sah salatnya. Makanya di sini Imam Syafi'i ingin menjelaskan makna ini supaya apa?
supaya bahwa makna keduanya, baik qasdu aini syai' atau makna jihah itu arah, itu dua-duanya masuk dalam bahasa. Kan untuk memahami Al-Quran kan harus paham bahasa Arab kan. Maka ketika fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Maka kalau memungkinkan untuk diarah ke masjidnya langsung, kalau kita sekarang menghadap ke sana, ada yang pastikan tak bahwa kita betul-betul menghadap ke Masjidil Haram? Hah? Ada yang bentangkan tali sampai ke situ? Enggak ada kan? Cuman arah pasti enggak? Kalau arah pasti enggak? Arah pasti. Jihad kita mengarah ke situ. Tapi kalau untuk persisnya, semuanya kan pakai perkiraan, sah? Masih ilmu kira-kira kan? Atau pasti? Ya kalau menurut ahlinya pastilah. Yang buat kompas katanya pasti. Tapi bagi kita, ya kira. Kita ngikut aja taklid dalam masalah ini. Kalau ahli map, ahli peta, ahli kompas, bagi mereka ini ilmu ini pasti. Bagi kita hanya ngikut. Sebab kita kompas yang rusak kita nggak tahu juga. Rusak kompas kita nggak tahu. Bagi mereka itu ilmu pasti, bagi kita belum. Makanya ini pentingnya membahas masalah makna daripada syatr tersebut. Apakah maknanya ainuz zat atau qasdul ain, atau termasuk diantaranya adalah jihad. Nah, berkata Imam Syafi'i, ini syair-syair yang saya bawakan dan syair-syair lain yang semakna dengannya, maka dipahami dari situ bahwasanya syatr syai' itu adalah qasdu aini syai'. Pada asalnya adalah menuju zatnya sesuatu itu, ainnya. Nah, idza kana mu'ayyinan, apabila terlihat fa bis-shawab. Kalau terlihat berarti harus betul-betul. Harus betul-betul. Wa idza kana mughayyaban, apabila tidak terlihat seperti kita yang jauh ini, fabil ijtihad, maka berijtihad, menghabiskan usaha, bitawajjuhi ilai, menghadap kepadanya. Berarti menghadap kepadanya ya arah ya. Kan yang ada sama kita adalah arah. Wa dzalika aktsaru ma yumkinuhu fihi, dan itu adalah kemungkinan terbesar yang bisa dilakukannya. Ya, karena tidak bisa dipastikan sekarang. Betul enggak? Nak dibawa tali sepanjang apa? Sama dengan orang yang mengatakan bumi bundar, alasannya sebenarnya tidak ada masalah. Antum nak bundar bumi nak enggak, ini kan tidak menambah masalah. Artinya kalau saya, pendapat saya pula, ya tuan-tuan silakan pendapat nak bundar. Taib. Di antara bukti yang mengatakan bumi bundar, orang mengatakan bila seorang naik pesawat dari Jakarta ke arah timur nanti, teruskan sampai lagi ke itu teorinya, sah? Tidak pernah belajar teori ini? Hah? Iya kan, itu teorinya kan? Baik, pertanyaannya, siapa yang sudah pernah melakukannya dan berhasil? Tolong, ada yang sudah berhasil? Wih, para ahli. Saya tidak tahu ada yang pernah berhasil. Sebab di sana ada namanya segitiga Bermuda. Ini rahasia yang belum terpecahkan oleh para ahli navigasi. Seluruh yang masuk ke wilayah itu insya Allah tidak balik. Itu Wilo sampai ke Jakarta. Hah? Saya kalau ada yang punya pengetahuan lebih dari itu tolong beritahu saya, biar saya tidak salah nanti. Sebab ini bukan bidang saya. Tapi yang mengatakan dari pelajaran yang kita pelajari dulu, pelajaran IPA dulu, bahwasanya bukti bumi bundar bila seseorang melakukan perjalanan, ada gambar masih terbayang dalam di mata saya gambarnya di buku itu, yaitu berjalan arah ke sini akan sampai ke tempat yang sama. Pertanyaannya dulu tidak terbayang oleh saya, sekarang dah besar ini terbayang. Ya dah besar terus terang Mbak, dulu tidak terbayang pertanyaan ini. Setelah saya besar, siapa yang sudah pernah berhasil melakukannya? Ada yang tahu? Tolong tunjuk tangan. Bagi saya tahu saya. Belum ada yang berhasil melakukannya. Sebab apa? Segitiga Bermuda
belum bisa ditembus oleh sistem navigasi kita, baik laut maupun udara. Darat jelas karena di laut dia kan. Ya, ya. Belum ada yang pernah berhasil. Yang setahu saya setiap pesawat masuk ke arah itu kehilangan apa namanya? Kehilangan kontak. Kalau pesawat kehilangan kontak bisa mendarat, bisa balik? Enggak. Demikian juga kapal yang masuk ke kawasan itu, insya Allah sudah masuk dalam catatan sejarah, hilang di segitiga Bermuda. Ada yang mau coba silakan. Ya, mana yang berminat kan saya nak pecahkan ini Ustaz. Tapi bagi saya ini sia-sia aja, enggak usah lah. Rajin aja lah hadir di majelis ilmu, ya majelis ilmu lebih manfaat. Kan ada yang bilang orang sudah ke bulan kita ngaji Sahih Bukhari juga. Ya, saya bilang antum Sahih Bukhari enggak, ke bulan juga enggak rugi. Ya ke bulan juga enggak, ke majelis ilmu juga tidak rugi. Kalau antum bisa ke bulan pergilah. Kalau tidak nampak nanti di masjid atau tidak nampak di majelis ilmu kita kata oh dia sedang ke bulan. Ada alasan, ada uzurnya. Musafir kan? Kamu musafir kan? Nah, tapi kalau seandainya antum ke bulan juga tidak, ke majelis ilmu juga tidak rugi. Maka buatlah apa yang bisa kita buat dulu. Kalau kita buat ini bisa majelis ilmu ini yang bisa. Untuk ngurus corona kita juga tidak punya kemampuan kan? Hanya baca, dengar artikel, baca artikel dengan apa sehingga timbul mazhab-mazhab banyak dalam masalah ini. Ada mazhab konspirasi, ada mazhab yang tidak peduli, dan ada yang mazhab yang pertengahan yaitu ikut arahan tanpa harus terlalu menakutkan. Wallahul musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka bila terlihat kata Imam Syafi'i, maka maknanya yang harus bisawab, harus betul-betul. Tapi kalau tak terlihat, berijtihad kita mengarah kepadanya. Baik, gimana kita lanjutkan atau ya mumpung lagi libur? Nah, kalau masih melihat jam, kalau masih melihat jam berarti maknanya ya saya paham, cukup aja dulu gitu kan. Itu Masya Allah, ini penolakan halus ini. Baik, kita cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini muqaddimah dalam bab ini, dalam bayan yang kelima ini, bahwa bahasa itu adalah menjadi rujukan utama ketika harus memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak boleh berijtihad menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa kemampuan bahasa Arab yang benar. Ini bab ijtihad. Saya ingatkan ini bab ijtihad. Tapi kalau bab untuk memahami tadabbur Al-Quran dan hadis, tadi sudah kita katakan bahwa sebagian besar dari Al-Quran dan hadis bisa langsung dipahami. Ada sebagian kecil itu hanya miliknya para ulama, yaitu ijtihad ini. Ya kalau sudah masuk ijtihad ke ulama lagi kita larinya. Baik. Dan ada yang lebih sedikit lagi yang tafsirnya hanya Allah yang ketahui. Misalnya tentang Allah punya aras, seperti apa arasnya kita tidak tahu kecuali yang diberikan ilmu oleh Allah SWT. Allah istiwa di aras, semalam di aras, kita tidak tahu bagaimananya, cuman kita diberi ilmu bahwa dia di atas arasnya. Jangan dibaca-baca berarti aras lebih besar dari Allah, tidak. Ini kalau antum Pak ijtihad namanya, di sini tidak ada ijtihad di sini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jangan sampai kita menghambat untuk baca Quran dan tadabbur Al-Quran, apalagi sudah ada terjemahan maknanya. Dan bukan pula berarti bahwa sesungguhnya kita langsung dapat ilmu tanpa melalui guru, juga tidak. Salah paham. Kita bisa mentadabburi itu kan karena ada guru kita yang mengajarkan kepada kita. Di antaranya adalah baik yang di majlis langsung maupun yang tidak langsung. Wallahu taala alam. Wallahu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah kekeliruan
saya dan mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada bapak dan ibu saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.